Akhirnya Putri Kandita pun benar-benar loncat ke dalam pantai selatan. Nah, ketika dia masuk ke dalam air dan berenang, semua penyakit kulitnya tuh kayak rontok, kayak bener-bener langsung bersih guys. Bahkan dia tuh katanya berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Dan Putri Kandita pun diberi gelar Nyai Roro Kidul. Nah, semenjak itu Nyai Roro Kidul ini jadi kayak terkenal banget ke seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Hari ini kita bakal cerita kisah legenda Nusantara atau kisah rakyatnya Indonesia. Nah, kisah ini kayaknya yang paling populer deh di Indonesia, karena sebagian besar dari kalian pasti udah pernah dengar cerita ini, yaitu kisahnya Nyi Roro Kidul. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Kisah Nyi Roro Kidul ini adalah kisah legenda Nusantara ya, yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi. Jadi banyak banget pasti versinya ya. Apalagi kisah Nyi Roro Kidul ini bukan cuma populer di masyarakat Jawa aja, tapi populer di masyarakat Sunda, Jawa, Bali, bahkan sampai ada versi Bataknya juga. Tapi kisah yang hari ini bakal kita ceritain adalah kisahnya Nyi Roro Kidul dari versinya masyarakat Sunda, di mana diyakini kalau Nyi Roro Kidul dulunya adalah Putri Kandita, putri dari Raja Siliwangi ke-6 dari Kerajaan Pajajaran. Kalian udah pernah diceritain belum kisah ini dulu? Kalau belum, yuk sini ngumpul biar aku yang ceritain. Dalam kisahnya penguasa pantai selatan ada dua sosok nih atau dua nama yang sering disebutin. Kadang kita tuh ngiranya mereka adalah satu orang yang sama gitu, padahal mereka adalah dua sosok yang berbeda, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Nah, dari gelarnya aja udah berbeda ya, yang satu Kanjeng Ratu, yang satu Nyai Roro. Nah, kalau Kanjeng Ratu Kidul ini dipercaya adalah roh suci atau keturunan langsung dari dewa gitu, ibaratnya pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau Nyi Roro Kidul dipercaya dia adalah patihnya atau orang kepercayaannya atau pelayannya dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, yang bakal kita ceritain ini adalah Nyi Roro Kidul. Nah, apa sih arti dari Nyi Roro Kidul ini? Sebenarnya ada banyak ya artinya. Salah satunya nih, ada yang bilang kalau Nyi Roro Kidul sering diartikan sebagai loro atau lara gitu ya. Jadi seorang wanita yang sakit tapi sembuh. Karena memang nanti diceritakan Nyi Roro Kidul dulunya adalah Putri Kandita yang punya penyakit kulit tapi sembuh setelah berenang di pantai selatan. Ada yang bilang juga Nyi Roro Kidul itu artinya loro, dua gitu. Jadi dia adalah orang kedua atau orang kepercayaan atau partnernya gitu dari Kanjeng Ratu Kidul. Kalau kalian pernah dengar arti Nyi Roro Kidul apa nih? Coba ya komen, kita lihat sebanyak apa sih arti Nyi Roro Kidul yang beredar di masyarakat. Oke, sekarang kita mulai ya kisah Nyi Roro Kidul sebagai Putri Kandita. Jadi dikisahkan di kerajaan Pajajaran ada seorang raja, yaitu Raja Siliwangi ke-6 atau Raja Mundingwangi. Dia ini punya seorang istri atau permaisuri kesayangannya, namanya Permaisuri Kinasi. Nah, dari sang permaisuri ini Prabu Siliwangi ke-6 punya seorang anak perempuan, namanya Putri Kandita. Nah, Putri Kandita ini adalah putri yang sangat cantik, baik hati, penyayang, kayak kesayangannya sang raja lah ibaratnya. Tapi sayangnya Prabu Siliwangi ke-6 ini punya satu kekhawatiran, terutama semenjak sang istri ini meninggal dunia gitu ya. Jadi dia ini gak punya anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan keluar kerajaan gitu ya, atau meneruskan tahtanya. Sampai akhirnya Prabu Siliwangi ke-6 ini berniat untuk menikah lagi. Sampai akhirnya Prabu Mundingwangi ini menikahi seorang perempuan yang bernama Dewi Mutiara.
Awalnya Dewi Mutiara ini kelihatan kayak sayang banget sama Putri Kandita. Sampai akhirnya Dewi Mutiara ini hamil dan dikabarkan Dewi Mutiara ini mengandung anak laki-laki. Nah, seluruh kerajaan tuh happy banget lah. Berarti kan bakal ada penerus tahta dari Prabu Siliwangi ke-6 ya. Nah, tapi semenjak Dewi Mutiara ini hamil, dia tuh mulai jadi aneh atau kelihatan sisi aslinya kali ya. Bilangnya sih dia ngidam, bawaan orok gitu. Kayak tiap hari tuh pengen makannya yang enak-enak. Bukan cuma enak guys, tapi kayak pengennya tuh ada jamuan kerajaan. Tapi tiap hari loh. Nah, cuman Prabu Siliwangi sih oke-oke aja ya demi kelancaran kehamilan istrinya gitu kan. Cuman tiba-tiba nih si Dewi Mutiara ini memberikan satu permintaan yang kayaknya udah di luar batas. Dia tuh minta agar Putri Kandita gitu ya, anaknya si Prabu Siliwangi ke-6 ini untuk dikeluarkan dari istana. Katanya demi kelancaran kehamilannya, karena dia tuh katanya nggak happy aja gitu kalau ngelihat Putri Kandita di istana. Ya jelas Prabu Siliwangi marah besar lah ya. Secara dia tuh anak kesayangannya si Prabu Siliwangi kan. Nah, melihat suaminya marah, dia tuh kayak berusaha lah buat menenangkan suaminya. Walaupun di dalam hati dia tuh kesel banget. Bahkan Dewi Mutiara ini kayak cemburu dan takut banget nantinya Prabu Siliwangi ini lebih sayang sama Putri Kandita daripada sama anaknya. Permintaan ditolak, dukun pun bertindak. Ngeri banget ya guys. Jadi Dewi Mutiara ini dia tuh akhirnya main dukun lah. Dia nyari dukun yang paling hebat di seluruh negeri dan minta dukun itu buat menyantet atau ngirim penyakit gitu ya ke Putri Kandita. Sampai suatu pagi, nah pas mau tidur Putri Kandita masih oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi pas bangun tiba-tiba sekujur tubuhnya benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena penyakit kulit. Ada yang bilang penyakit kulitnya tuh kayak bisul semua gitu. Ada yang bilang juga kadas, kurap kayak gitu deh. Intinya penyakit kulit yang bernanah dan mengeluarkan bau yang luar biasa. Nah, Prabu Siliwangi ke-6 ini kaget dan juga sedih banget lah ya ngelihat kondisi anaknya kayak gitu. Dia langsung manggil seluruh tabib istana buat nyembuhin sang putri. Tapi sayangnya gak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan. Nah, di kondisi yang genting kayak gini, Dewi Mutiara mulailah menghasut suaminya. Dia bilang kalau Putri Kandita ini udah jadi aib buat istana. Bahkan seluruh negeri katanya udah menggunjing dia gitu ya. Dan bilang kalau mereka tuh takut penyakitnya Putri Kandita ini bisa menular ke seluruh kerajaan. Nah, Prabu Siliwangi sebenarnya tuh dia tuh lebih ke nggak tega anak kesayangannya jadi bahan gunjingan seluruh negeri lagi kan. Akhirnya dia setujulah untuk mengasingkan Putri Kandita keluar istana. Nah, Putri Kandita dia tuh sebenarnya udah tahu kalau yang melakukan ini adalah ya ibu tirinya. Tapi karena memang Putri Kandita ini punya hati yang baik dan ikhlas, dia tuh ya nggak marah gitu. Dia cuma bilang ke ayahnya kalau memang ini yang terbaik, saya nggak apa-apa gitu, aku akan baik-baik aja ayah gitu. Bahkan dia tuh katanya berdoa semoga Tuhan ini memberikan dia kekuatan dan juga kesembuhan. Kasihan banget Putri Kandita. Akhirnya Putri Kandita ini pun keluarlah dari kerajaan. Dia tuh sebenarnya nggak ada tujuan mau kemana gitu. Jadi dia jalan aja ke arah selatan dari kerajaan Pajajaran gitu ya. Semakin dia jalan menjauh, intinya dia tuh menghindari keramaian karena memang katanya tubuh dia tuh mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Sampai akhirnya Putri Kandita ini katanya sampai di perairan atau di laut selatan gitu. Nah, pas di pantai laut selatan ini Putri Kandita tuh kayak melamun merenung gitu ngeliatin air. Nah, ini kok airnya jernih banget, bersih banget, apa aku nyebur aja gitu ya. Dan di tengah lamunannya Putri Kandita ada suara yang datang yang minta atau nyuruh Putri Kandita buat loncat, buat masuk ke dalam air gitu. Dan dipercaya suara tersebut adalah suara dari Kanjeng Ratu Kidul. Yang katanya Kanjeng Ratu Kidul ini kayak kasihan ngelihat kondisinya Putri Kandita. Ditambah lagi Putri Kandita ini adalah putri yang baik hati dan punya hati yang ikhlas gitu. Jadi Kanjeng Ratu Kidul katanya ingin menyelamatkan Putri Kandita. Akhirnya Putri Kandita pun benar-benar loncat ke dalam pantai selatan.
Nah, ketika dia masuk ke dalam air dan berenang, semua penyakit kulitnya tuh kayak rontok, kayak bener-bener langsung bersih guys. Bahkan dia tuh katanya berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Jadi kayak glowing abis gitu, bener-bener glowing banget pas keluar dari pantai selatan itu. Setelah Putri Kandita ini sembuh dari penyakit kulitnya dan berubah menjadi wanita yang jauh lebih cantik, Putri Kandita ini katanya merasa sangat berterima kasih gitu ya. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk tinggal di pantai selatan tersebut dan memperdalam ilmu kanuragan. Putri Kandita ini akhirnya diangkatlah menjadi patih atau pelayannya atau orang kepercayaannya Kanjeng Ratu Kidul, karena Putri Kandita ini memang punya hati yang baik gitu. Dan Putri Kandita pun diberi gelar Nyai Roro Kidul. Nah, semenjak itu Nyai Roro Kidul ini jadi kayak terkenal banget ke seluruh negeri. Kayak orang-orang tuh jadi tahu kalau di pantai selatan ini ada seorang wanita cantik yang sakti mantraguna. Akhirnya banyaklah laki-laki dari berbagai kalangan yang kayak berlomba-lomba untuk menikahi Nyai Roro Kidul ini. Tapi Nyai Roro Kidul ini bakal ngasih satu syarat buat siapapun yang mau nikahi dia gitu, yaitu harus menaklukkan ombak di pantai atau di laut selatan ini yang emang terkenal bener-bener dahsyat banget ombaknya gitu ya. Dan siapa yang berhasil maka bisa menikahi Nyai Roro Kidul. Tapi kalau gagal, mereka akan jadi tentara atau pasukannya Nyai Roro Kidul. Ya namanya laki-laki ya, ngelihat cewek cantik apapun syaratnya saya lakukan. Walaupun akhirnya nggak ada satupun yang berhasil menaklukkan ombak laut selatan dan juga menikahi Nyi Roro Kidul. Nah, ada satu mitos yang paling terkenal gitu ya, kalau nggak boleh pakai baju hijau di pantai selatan. Nah, katanya Nyi Roro Kidul ini sangat menyukai warna hijau. Jadi bajunya Nyi Roro Kidul ini adalah berwarna hijau gitu ya, dengan motif putih dan menggunakan selendang berwarna hijau. Dan para tentaranya atau pasukannya Nyi Roro Kidul ini juga menggunakan busana warna hijau. Jadi katanya kalau kita ke pantai selatan dan menggunakan baju hijau, maka akan dianggap tentaranya Nyi Roro Kidul atau diambil jadi tentaranya Nyi Roro Kidul gitu ya. Itu kan secara mistisnya atau mitosnya gitu ya. Tapi kalau secara ilmiah atau logiknya, katanya di pantai selatan ini airnya tuh cenderung berwarna hijau. Karena laut tuh katanya beda-beda. Ada yang airnya cenderung warna biru, ada yang cenderung warna hijau gitu ya. Nah, pantai selatan ini cenderung warnanya hijau. Jadi kalau kita pakai baju hijau dan tenggelam gitu ya di pantai selatan yang memang ombaknya itu gede-gede banget, katanya kita itu bakal nggak kelihatan atau saru nyamar, jadi kayak rumput laut kali ya. Makanya sulit buat diselamatkan. Tapi tetap ya, kita tuh harus menghormati kepercayaan yang ada di suatu tempat. Kita harus punya toleransi gitu ya, karena setiap tempat itu punya kepercayaan yang memang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi jangan coba-coba gitu. Maksudnya kalau nggak boleh ya udah nggak boleh aja. Ada banyak banget kok warna baju lain, nggak harus hijau. Sekarang kita masuk ya ke cerita mistisnya. Sebenarnya banyak banget lah ya kesaksian-kesaksian orang yang katanya pernah ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Tapi ada satu kesaksian yang cukup menarik. Kesaksian ini tuh datangnya dari Sisilia Sidawati, anak keduanya Basuki Abdullah. Nah, Basuki Abdullah ini adalah pelukis terkenalnya Indonesia. Kalau kalian pernah nonton video aku yang ini, ya betul, dia adalah Basuki Abdullah yang pernah juga melukis Kartini Manopo atau istrinya Presiden Soekarno ya. Nah, kejadian ini tuh diceritakan oleh Sisilia kepada Tempo di sekitar tahun 2015. Kejadian itu sebenarnya udah lama, ketika Sisilia itu masih berusia sekitar 12 tahun atau masih SD gitu. Jadi dia ini sempet diajak nginep gitu ya sama ibu dan ayahnya di Ina Samudra Beach Hotel Sukabumi yang emang terkenal dengan kamar 308-nya, yang dipercaya merupakan salah satu gerbang buat ketemu sama Nyi Roro Kidul.
Tibalah hari itu Sisilia dan kedua orang tuanya ke Hotel Ina Beach Samudra ya. Nah setelah itu ketika orang tuanya lagi ngurusin check-in, Sisilia ini katanya disamperin sama seorang perempuan. Nah perempuannya ini digambarkan cantik banget, mukanya khas Indonesia dengan rambut hitam panjang, pakai baju hijau dan pakai syal hijau. Dan dia tuh nanya ke Sisilia, di mana bapakmu gitu. Nah Sisilia ini kayak pengen ngasih tahu dan larilah ke dedinya gitu. Tapi pas dilihat cewek tersebut tuh udah nggak ada, dilihat dicari-cari di mana-mana tuh udah nggak ada. Dan Cecilia bilang lah ke dedinya, tadi ada perempuan yang nyariin Dedi, ciri-cirinya disebutin gitu ya. Terus dedinya sih tenang aja, cuma bilang, oh dia sudah menunggu kedatangan keluarga kita, katanya gitu. Nah pas di malam hari katanya Basuki Abdullah ini keluar kamar lah. Nah Cecilia awalnya maksa pengen ikut kan, tapi dilarang sama ibunya. Nah pas dilihat katanya Basuki Abdullah ini menuju satu kamar yang dipercaya adalah kamar 308. Nah di depan kamar Cecilia itu ngelihat bapaknya tuh nggak ngetok pintu tapi kayak sujud gitu. Nah nggak lama bapaknya tuh udah balik lagi lah ke kamarnya Cecilia dan langsung ngelukis. Katanya ngelukisnya tuh bener-bener cepet banget dan jadilah lukisan itu. Dan pas dilihat lukisannya itu adalah lukisan perempuan yang tadi nyamperin Cecilia di lobi hotel guys. Nah ternyata memang Basuki Abdullah ini adalah orang yang melukis sosoknya Nyi Roro Kidul yang sekarang lukisannya bisa banyak kita lihat ya di internet. Dan saat ini lukisan aslinya Basuki Abdullah ketika itu ya dimiliki oleh PT Gudang Garam Kediri. Sedangkan lukisan yang dipajang di kamar 308 Ina Beach Hotel adalah rekonstruksinya gitu ya dari lukisannya Basuki Abdullah ketika itu, tapi memang sudah ditandatangani. Jadi siapakah yang tadi ketemu di lobi hotel? Agak merinding ya guys. Nah itu tadilah ya kisah legenda Nyi Roro Kidul versinya masyarakat Sunda. Kalau kalian nih pernah dengar versi yang kayak gimana? Coba komen ya biar kita tahu ada versi apa lagi sih. Sekian ya cerita kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye bye.